Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. 1 jam sudah seluruh keluarga Malik berada di dalam perjalanan menuju Tangerang. Azam berulang kali melihat ke arah Bella yang duduk di sampingnya, memastikan bahwa istrinya itu dalam keadaan baik dan tidak merasa kelelahan. "Kamu ingin minum?" tawar Azam. Dia bahkan langsung menyerahkan 1 botol air mineral kepada sang istri. "Aku tidak haus, Bang. Aku malah kebelet pipis," jawab Bella seraya meringis, menahan sesuatu yang nyaris keluar dari dalam inti tubuhnya. "Kenapa tidak bilang dari tadi? Pak, hentikan mobilnya." "Baik, Tuan, saya informasikan dulu pada sopir yang lain." Tak berselang lama kemudian, iring-iringan mobil keluarga Malik itu berhenti di salah satu pom bensin. Bella segera turun, diikuti oleh Azam, tapi bukan Azam yang menemani Bella, melainkan Azura. Kedua wanita yang kini sudah berstatus istri ini langsung menuju kamar mandi yang tersedia di sana. Bella masuk lebih dulu, lalu gantian Azura. "Sebenarnya aku tadi tidak kebelet pipis, tapi sampai sini jadi mau pipis juga," ucap Azura setelah dia keluar dari dalam kamar mandi. Bella hanya mendengus lalu memeluk lengan sang adik ipar sekaligus sahabatnya itu dan kembali mendatangi rombongan. "Maaf, Ma, Bu, aku kebelet pipis," ucap Bella pada Mama Sarah dan Ibu Haura. "Tidak apa-apa sayang, lagi pula kita tidak terburu-buru," malah ayah Adam yang menjawab. "Agatha, Alessa, Ali, kalian tidak ke kamar mandi?" Ketiga remaja yang nyaris dewasa itu menggelengkan kepalanya. "Jadi bagaimana? Mau istirahat atau lanjut? Bella, bagaimana kandunganmu? Apa merasa tidak nyaman?" tanya Papa Agra bertubi pada semua orang dan anaknya sendiri. "Aku baik-baik saja, Pak. Ayo kita lanjutkan saja perjalanannya," balas Bella dan semua orang setuju. Namun semua orang selalu mengingatkan Bella untuk selalu mengatakan apa yang dia rasa. Jika sedikit saja Bella mengeluh, maka mereka semua akan menghentikan perjalanan. Setelah sepakat kembali melaju, semua orang kembali masuk ke dalam mobilnya sendiri-sendiri. Azura langsung menyandarkan kepalanya di bahu sang suami saat mereka sudah menutup pintu mobil. "Kalau aku hamil, aku ingin seperti Bella, jadi gendut tidak apa-apa, asal tidak mual," jelas Azura. Julian merangkul bahu sang istri dan mendekapnya erat. "Untuk bisa segera hamil harus sering-sering buat," bisiknya. Dan Azura langsung memukul dadanya pelan. Beberapa saat lalu, saat Azura memeriksakan dirinya menggunakan tes pack, hasilnya menunjukkan negatif. Hingga kini, belum ada janin yang tumbuh di rahim Azura. Azura sedikit kecewa, namun Julian selalu menguatkan, apalagi mereka adalah pengantin yang masih sangat-sangat baru. Di masa seperti ini, mereka harus lebih saling mencintai satu sama lain daripada memikirkan yang bukan-bukan. Dan Azura sangat bersyukur memiliki suami seperti Julian, seseorang yang mencintai dan menyayangi dia seperti ayah Adam. Setelah memukul dada suaminya, Azura langsung memeluk tubuh suaminya erat, menghirup dalam-dalam aroma tubuh sang suami. Perjalanan panjang ini terasa begitu menyenangkan, bahkan terasa lebih cepat dari seharusnya. Di mobil ayah Adam. "Sayang, tidur di bahuku jika kamu lelah," ucap ayah Adam. Dia melihat Ibu Haura yang asik memandang keluar jendela, melihat daerah yang mereka lewati. Dan mendengar ucapan sang suami, Ibu Haura pun menoleh. Kini dia menatap ke arah ayah Adam dengan bibir yang tersenyum.
"Aku ingat Nenek Zahra," ucap Ibu Haura. Lalu dia menceritakan bahwa Nenek Zahra sering mengajaknya dan Aida untuk menjual sembako dengan harga murah di kampung-kampung. Berada di perjalanan seperti ini membuat Ibu Haura kembali teringat akan Nenek Zahra. Baiklah, setelah pernikahan Ben dan Via, kita akan mendatangi beberapa kampung dan menjual sembako dengan harga murah. "Tapi kan kita tidak membawa sembakonya, Mas," sanggah Ibu Haura. "Itu bukan hal yang sulit bagiku," balas ayah Adam. Dia lalu menarik sang istri untuk didekapnya erat. Jam 3 sore, rombongan keluarga Malik akhirnya sampai di hotel tempat mereka menginap di Tangerang. Ayah Adam dan Papa Agra sudah memesan 1 lantai hotel penuh untuk mereka gunakan, bukan hanya untuk keluarga utama Malik saja, namun juga untuk para pengawal dan supir. Tidak ada perbedaan kamar yang mereka tempati di sini. Semuanya kelas presidensial suite, layanan untuk tamu VVIP. Agatha dan Alessa masih tidur bersama kedua orang tuanya, lain dengan Ali yang memutuskan untuk tidur sendiri, berkilah jika dia sudah dewasa, seperti Abang Arnold dan Abang Edward. Siang menjelang sore saat itu, mereka semua istirahat di dalam kamar, menikmati pelayanan hidangan selamat datang di dalam kamar pula. Mereka semua sepakat untuk bertemu lagi saat makan malam jam 7 malam. Di kamar Azam dan Bella, Azam dengan segera meminta istrinya untuk berbaring di atas ranjang. Sedari tadi mereka sudah terlalu lama duduk. Meskipun sering juga berhenti untuk beristirahat, tapi tetap saja Azam masih merasa cemas untuk kandungan sang istri. "Aku akan menyiapkan air hangat untuk kakimu berendam. Setelah itu akan aku pijat," ucap Azam setelah membaringkan sang istri. Bella tersenyum, merasa jadi ratu, bahkan terasa istimewa karena yang melayaninya adalah suaminya sendiri. Tapi tetap saja Bella merasa tidak enak hati, merasa jadi istri durhaka jika sampai Azam menyentuh kakinya. "Lebih baik abang panggilkan saja pihak spa dari hotel, biar mereka yang memijat kakiku." "No, tidak perlu. Aku sendiri yang akan melakukannya. Dulu aku sering memijat kaki Ibu Haura, jadi jangan remehkan aku," jawab Azam penuh percaya diri. Dia bahkan mengedipkan sebelah matanya genit ke arah sang istri, membuat Bella terkekeh hingga tak sanggup berkata apa-apa lagi. Dan seperti kata Azam tadi, 5 menit kemudian air hangat itu sudah tersedia di sisi ranjang. Bella menurunkan kakinya dan memasukkan ke dalam sana. Terasa hangat dan begitu menenangkan. Lalu Azam langsung bersimpuh, membasuh kakinya dan memijatnya pelan. Bella mengulum senyum seperti melihat pemandangan lucu tepat di depan matanya. "Abang, itu terlalu pelan," ucap Bella. Azam terlalu menyayangi kakinya hingga yang terasa bukan pijatan, tapi sebuah elusan. Azam pun tersenyum seraya menambah kekuatannya dalam memijat. Hingga beberapa menit berlalu dan Bella mengatakan untuk menyudahi pijat-pijat ini. Bella kembali berbaring di atas ranjang, sementara Azam membereskan semua perlengkapan memijat tadi. "Abang juga tidur dong," pinta Bella saat Azam sudah kembali menghampiri dirinya. Azam tidak langsung berbaring di atas ranjang, melainkan memilih duduk di sisi sang istri. "Kamu tidak ingin makan sesuatu?" tanya Azam dengan penuh perhatian. Dia bahkan mengelus lembut kepala sang istri, membuat Bella lagi-lagi mengulum senyumnya. Ini terasa seperti baby moon mereka.
"Tidak, Bang. Kalau aku mau apa, aku akan langsung mengatakannya kepada Abang. Dan sekarang aku ingin Abang berbaring di sebelahku," pinta Bella dengan sungguh-sungguh. Dia bahkan menatap penuh harap kepada sang suami. Hanya berbaring, tidak ingin yang lain. Mendadak, raut wajah Azam berubah jadi mesum, membuat Bella langsung bersungut kesal. Dan Azam malah tergelak ketika melihat wajah sang istri yang berubah jadi masam seperti itu. Tanpa menunggu lama lagi, Azam langsung berbaring di sebelah Bella dan memeluk istrinya erat. Bella pun membalas pelukan itu, bahkan menyembunyikan wajahnya di dada bidang sang suami. Cukup lama mereka tidur sambil saling memeluk sampai akhirnya azan asar terdengar dan mereka kembali bangun, mandi bersama dan melaksanakan sholat asar berjamaah.